terkait wawasan kebangsaan Ibu. Mungkin boleh disampaikan Ibu, wawasan kebangsaan itu apa menurut Ibu Ana? Silahkan. Ya, tentang wawasan kebangsaan itu sendiri, ya alhamdulillah saya tahu karena setidak-tidaknya sebagai seorang pendidik itu mempunyai pengetahuan yang bersifat untuk pembinaan mental anak-anak didik. Sejauh yang saya tahu, wawasan kebangsaan itu adalah sebuah cara kita sebagai warga negara Indonesia bagaimana memandang diri dan lingkungan yang sesuai tentu saja dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku di masyarakat Indonesia, baik itu norma agamanya, norma kesusilaannya, norma kesopanannya, norma adatnya, apalagi norma hukumnya. Ya, saya pernah dengar, kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan cara pandang tentang bangsa Indonesia. Sedangkan bela negara itu perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang ini. Sebelumnya saya pernah mendengar istilah wawasan kebangsaan itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan adalah di mana kita itu menerapkan prinsip-prinsip negara di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita tuh bisa menerapkan sila Pancasila, Undang-Undang Dasar itu di kehidupan kita dalam beraktivitas, dalam bekerja, bahkan dalam misalkan antar sesama, berinteraksi antar sesama, itu merupakan wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan itu bukan hanya sekedar kita tuh hanya teori gitu, tapi kita tuh menerapkan dan mengimplementasikan hal-hal tersebut dalam diri kita. Seperti itu. Oke, Ibu. Nah, menurut Ibu, pemahaman tentang wawasan kebangsaan itu seberapa penting ya, Bu ya? Ya, pastinya penting sekali ya. Karena kita sebagai warga negara Indonesia itu setidaknya kita harus tahu bagaimana kita berbakti kepada negeri ini ya. Kalau kita tidak mengabdi dan berbakti untuk negeri kita, seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi karena kita kebetulan terlahir tinggal di negara Indonesia ini, mau tidak mau kita harus mengerti dan menyayangi negara kita. Siapa lagi kalau bukan kita selaku masyarakatnya. Jadi bagaimana kita memahami wawasan kebangsaan? Tentunya harus menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara ini yang dengan cara-cara sesuai dengan profesi dan kemampuan yang kita miliki. Misalnya saya selaku guru tentu saja kita mengenalkan kepada anak didik bagaimana cara cinta dan bangga terhadap bangsa Indonesia, bagaimana kita harus melaksanakan upacara hari Senin di pagi hari di setiap hari Senin minggu pertama. Dan setiap hari Senin, itu salah satu bentuk mewujudkan rasa bakti atau rasa sayang terhadap bangsa Indonesia, ya, dengan menghargai benderanya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesianya, dan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, kita gali juga dengan cara mengembangkan hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai dan moral Pancasila. Akibatnya apa ya Bu ya kalau kita sebagai warga negara ini tidak memahami wawasan kebangsaan menurut Ibu? Ya, ini sangat memprihatinkan apabila kita selaku warga negara Indonesia yang hidup di tanah air Indonesia yang subur dan makmur ini tidak menghargai kebangsaan Indonesia, tidak mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. Ya, akibatnya nanti antar warga negara bisa timbul hal-hal yang ingin dipercayai, maksudnya begini, jadi mereka lebih euforia terhadap dirinya sendiri dengan cara menjelek-jelekan orang lain atau menghujat tokoh-tokoh pemerintahan, atau juga dengan mengadu domba, menyebarkan hoax atau menjelek-jelekan
bangsa kita di mata internasional dengan cara-cara yang merusak mental atau mengumbar hal-hal yang tidak relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, ini akan menimbulkan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa tentu saja, ya. Jadi timbullah contohnya ya di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Nah, itu karena tentu saja ada adu domba atau hal-hal yang tidak relevan dengan semangat persatuan kesatuan bangsa kita yang telah ditetapkan di awal kemerdekaan bangsa Indonesia tentu saja. Kemudian ada keinginan Papua merdeka. Itu juga kalau tidak kita dukung dengan wawasan kebangsaan yang baik, maka bisa saja pemecah belahan Indonesia akan terjadi. Jadi wawasan kebangsaan ini demikian pentingnya supaya bangsa Indonesia paham benar apa artinya persatuan dan kesatuan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita pada masa prakemerdekaan hingga masa kemerdekaan. Kalau menurut saya penting sekali, apalagi kita kan tinggal di Indonesia di mana itu negara hukum dan kita sangat menjunjung tinggi Pancasila, undang-undang, di mana bangsa Indonesia juga tuh memiliki banyak budaya. Dari Sabang kita tuh akan terpecah belah. Misalkan kalau kita tuh antara satu sama lain, kita tuh tidak memiliki visi dan misi yang sama. Istilahnya kalau Pancasila itu kan seperti dasar negara yang harus kita tanami sejak dini. Contohnya kayak dari sejak kecil kan kita diberikan materi tentang bela negara ataupun wawasan kebangsaan seperti salah satunya PPKN. Nah, hal itu tuh bertujuan untuk menanamkan rasa kebangsaan kita terhadap Indonesia sejak kecil dan emang tujuannya itu untuk mengimplementasikan mereka. Jadi kalau misalkan menurut saya wawasan kebangsaan itu sangat penting dan emang harus diterapkan sejak di Ibu Ana, bela negara itu apa, seperti apa? Ya, bela negara itu adalah suatu sikap ya atau tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kesatuan NKRI tentu saja yang sesuai dengan landasan negara kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuk bela negara yang Ibu lakukan sehari-hari nih Bu sebagai seorang guru apa bisa disampaikan Ibu? Ya. Tentu saja bentuk bela negaranya sebagai seorang guru dengan mengembangkan sikap ya kepada siswa, menanamkan rasa cinta terhadap tanah air ya dengan cara mengembangkan kehidupan yang rukun antar sesama teman kalau di sekolah, kalau di kampung atau sebagai warga masyarakat tentu saja kita harus mengembangkan kehidupan rukun dalam kehidupan bertetangga ya. Kemudian harus saling menghargai perbedaan pendapat kalau di sekolah, mengembangkan sikap pada anak-anak untuk saling menghargai pendapat orang lain tanpa mengutamakan kepentingan sendiri, mengutamakan kepentingan umum di atas segala-galanya baik di lingkungan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai warga masyarakat tentu saja. Kemudian mengembangkan juga sikap toleransi terutama dalam kehidupan beragama ya. Kehidupan beragama kita tahu bangsa Indonesia ada beberapa agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tentu saja. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang riskan apabila terjadi saling menjatuhkan antara umat beragama yang satu dengan yang lain, sehingga perlu dikembangkan rasa toleransi, menghargai ya, seperti yang diungkapkan dalam ajaran agama Islam. Selaku umat muslim saya katakan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kalau menurut saya bela negara itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, bukan hanya sekedar kita itu berperang demi memajukan atau misalkan berperang dengan negara lain kalau misalkan emang ada situasi mengancam, itu tidak. Misalkan dari berbagai cara aspek kita di kehidupan sehari-hari itu, Mbak, ini aku nge-lag nggak sih?
videonya? Iya, nge-lag, tapi suaranya ada. Oh, oke. Oke, Mungkin ya, mungkin saya ulangin ya. ya, Jadi, silakan Kak. kalau misalkan bela negara itu, kita tuh bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Ya tidak harus berperang ataupun kita tuh harus menjaga perbatasan, itu salah satunya. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia itu bisa membela negara. Arti bela negara itu kayak misalkan kita itu bekerja untuk memajukan Indonesia. Kita itu bisa memajukan atau berkontribusi terhadap perekonomian, ataupun kita itu dari memajukan pariwisata, memajukan ekspor impor. Hal itu bisa dilakukan dengan segala cara. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu, kita dengan kita bekerja ataupun dengan kita membantu orang, seperti memajukan pendidikan juga, itu merupakan salah satu bela negara. Menurut saya seperti itu arti bela negara. Terus kalau sebagai profesi kakak mahasiswa nih, kira-kira sudah melakukan perilaku bela negara apa belum sih? Terus kalau udah, kira-kira bentuk kegiatannya itu apa? Ya, kalau saya sebagai mahasiswa, yang pertama itu harus mematuhi protokol kesehatan, dan yang kedua kita kan di IAIN tuh, jadi kita harus kayak wajib memakai jilbab. Terus yang selanjutnya kita diwajibkan untuk memakai baju batik pada hari Kamis. Saya selaku seorang pendidik tentu saja lebih mengarah kepada anak didik saya bagaimana untuk selalu berusaha mengingatkan kepada siswi di sekolah agar tetap menjaga kesehatan, ya, tetap mengingat protokol kesehatan sekalipun tidak dilaksanakan seperti pada masa pandemi dulu, karena sekarang kan sekolah sudah mulai belajar seperti biasa. Sehingga yang saya tekankan dan selalu saya ingatkan kepada siswa-siswi saya di sekolah adalah tetap menjaga kesehatan, senantiasa makan makanan yang bergizi, dan saya selalu berusaha sesering mungkin mencuci tangan. Dan apabila berada dalam lingkungan kerja kelompok atau yang sifatnya kerumun, diusahakan atau diupayakan untuk memakai masker. Dan kebetulan anak didik saya itu masih terbiasa menggunakan masker. Jadi semoga pandemi ini bisa segera lenyap dari bumi Indonesia, dan kita yang sudah terbiasa dengan gaya hidup sehat dan bersih dalam upaya mencegah COVID akan terus selamanya secara kontinu terbiasa menjaga kesehatan baik untuk diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Ya, amin. Semoga pandemi segera berakhir ya Ibu ya. Selanjutnya ya, Ibu, ya, apa yang Ibu lakukan untuk meminimalisir ancaman terhadap negara Ibu sesuai dengan kedudukan Ibu sebagai seorang guru ataupun sebagai masyarakat untuk meminimalisir ancaman terhadap negara Indonesia? Ya, memang ancaman terhadap bangsa Indonesia itu tidak hanya dari luar, tentu saja dalam bidang ekonomi, ya, ancaman pasar bebas tentunya, tapi dari dalam negeri saja itu sudah cukup banyak sekali, apalagi pada masa COVID kemarin itu sangat rentan sekali, ya, mengancam keberadaan kita sebagai suatu bangsa. Tapi alhamdulillah bangsa Indonesia sudah bisa melewati masa-masa kritis di 2 tahun kemarin dengan cara mensikapi anjuran-anjuran yang telah diberikan oleh pemerintah, tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, untuk sekarang sebagai seorang pendidik tentu saja saya juga selalu mengingatkan sekali lagi kepada siswa. Ya, untuk Indonesia adalah kita itu bisa lebih maju perekonomiannya, bisa meningkat. Nah, kan saya dengar-dengar akan ada resesi di tahun depan ya. Nah, mungkin di tahun depan itu kita bisa masyarakat Indonesia tuh bisa saling bersinergi, berkolaborasi untuk menjaga perekonomian kita itu stabil, dan dengan hal itu
masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera dan senang berpendudukan di Indonesia. Selain itu, dengan kebijakan-kebijakannya mungkin itu bisa membantu lah masyarakat yang membutuhkan, baik dari kalangan menengah hingga kalangan yang atas itu kita tuh bisa senang tinggal di Indonesia. Selain itu mungkin perbaikan infrastruktur ya ke depannya, karena saat ini saya berdomisili di Jakarta, dan kemarin itu curah hujannya lagi tinggi sekali, jadi banyak banjir kan. Itu banjirnya membuat macet orang. Nah, mungkin perbaikan infrastruktur dan jalanan di Jakarta itu bisa lebih baik lagi agar mengurangi kemacetan, banjir, dan lain-lain. Mungkin itu harapan saya untuk Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kak untuk waktunya. Makasih Kak. Oke. Semua sepakat bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang, cara berpikir, atau perspektif akan diri sendiri, lingkungan, lebih luasnya adalah bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Sedangkan bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, atau tindakan warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia yang didasari atas kecintaannya kepada negara berdasarkan ideologi dan landasan hukum. Bagi seorang guru, bela negara diwujudkan dengan menanamkan sikap dan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh siswanya, yaitu untuk cinta tanah air, hidup rukun, gotong royong, menghargai perbedaan pendapat, mengutamakan kepentingan bersama, tolong-menolong, toleransi, dan meminimalisir hoaks di media yang dapat merusak mental atau persatuan. Bagi seorang siswa, bela negara dilakukan melalui belajar dengan giat, mematuhi protokol kesehatan, mentaati peraturan kampus, serta menunjukkan cinta tanah air dengan memakai baju batik. Sebagai seorang karyawan, bela negara dilakukan dengan cara bekerja dengan sepenuh hati untuk memajukan Indonesia, berkontribusi dalam pembangunan negara, mengembangkan diri, menambah pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan.